bilang di acara SCTV Award, Raffi nanya dari bagian tubuh Rizky di bagian wajah apa yang Dede suka, Dede jawab mata katanya gitu. Saya sebelumnya juga nggak pernah nanya ke Dede, tapi Dede jawab gitu. Ya emang mata saya sih mempesona sih. Ya Gengsul emang salah satu hal menarik dari Dede ya Gengsul. Sebenarnya kalian nggak perlu tanya begitu, nggak perlu kasih informasi ke orang. Di live juga dia sering keceplosan karena sering bercanda-bercanda kan, gitu. Dan penasaran juga manggil sayang ke saya, gitu. Kadang-kadang Nasa di live atau Soima juga, Mai juga manggil sayang, kenapa sayang katanya. Dan beberapa kali emang kayak lagi live gitu kan, Dede suka ngomong gitu, ngomong sayang-sayang gitu. Jangan dibaca untuk komenan mah, biarin aja mah mereka seperti itu gitu. Atau juga kita nggak minta makan sama mereka, kita nyari rezeki juga dengan cara yang halal, karena mungkin mereka menggiring opini yang tidak baik dari menyangkut pautkan dari opini yang satu dengan opini yang lain, jadi berkesinambungan. Padahal niat dan tujuan kita bukan ke situ gitu. Tapi mereka ini aja yang menyangkut pautkan, jadi yaudahlah ngapain ditanggapin juga, nggak penting gitu. Kis juga sendiri menyikapi hal itu dan mengambil keputusan, suatu keputusan itu pasti ada pertimbangan dan juga pasti ada tanggung jawab di situ. Makanya ya sudah, itu pertanggungjawaban aku gitu kepada Allah juga, dan aku juga tahu agama dan tidak bodoh-bodoh banget lah untuk hal itu, tapi setidaknya paham untuk hal di situ. Tapi beri kita itu untuk kasih waktu untuk berdiskusi aja sih, dan nanti akan terjawab gitu. Dan kalau untuk soal pertanggungjawaban pasti ditanggung jawab lah kalau seorang laki-laki mah, apalagi nantinya apalagi memang menjadi seorang ayah gitu. Iya pastilah bertanggung jawab untuk hal itu. Tinggal tunggu aja gitu. Dan sekarang kan memang ya rumah sakit canggih lah gitulah, ya nggak usah berdebat lah gitu, karena memang public figure aja diramein. Kalau orang biasa mah selewatnya aja gitu, karena public figure. Jadi menurut Iki nggak usah ditanggapin. Ya sekarang udah canggih kok. Jadi terlepas itu semua, apapun nanti hasilnya, Iki sebagai seorang ayah nantinya akan bertanggung jawab penuh. Nggak mungkin dong hasilnya ini nih, lihat nih hasilnya begini nih. Nggak mungkin dong. Iya. Ya, apapun hasilnya nanti Iki, pokoknya Iki lah ya akan bertanggung jawab penuh. Nggak lepas dari tanggung jawab itu, apalagi kita seorang public figure dan jadi pandangan sorotan semua masyarakat. Alhamdulillah kondisi Teteh saat ini jauh lebih baik dan juga dalam tahap pemulihan. Insya Allah dalam waktu dekat, jika kondisi Teteh kian membaik, akan ada kabar langsung dari Teh Rachel dan juga suami. Terus saya dengarkan sahabat saya Rahel Mariam ini sedang blooding ya, benar. Saya mau lihat sebentar. Saya tadi dengar berita beliau sudah dipindahkan ke rumah sakit seberang. Ya, keadaannya sudah agak lumayan. Memang benar berita blooding itu benar. Minta doanya Rahel Mariam supaya bisa diringankan lah ya pendarahannya agar disembuhkan dari penyakitnya. Kabar Teh Rahel kondisinya belum sadar, dalam keadaan belum sadar pasca melahirkan itu dari tadi siang itu sebenarnya sudah ada di grup itu, grup WhatsApp gitu ya. Terus saya cross check sama beberapa teman yang kebetulan berada di satu partai, dan memang kabarnya itu betul valid ya, bukan hoax. Babynya jauh lebih aktif daripada 16 week waktu itu gitu. Jadi lebih aktifnya tuh kadang-kadang lucu gitu, bisa diajak ngomong, terus nanti nendang-nendang dia balesnya gitu. Sebenarnya sih aktivitas masih seperti biasa ya, cuma memang kan kalau untuk kerja seni peran, maksudnya kayak syuting sinetron kan memang aku udah izin cuti gitu kan. Jadi memang dari awal kita mulai program memang sudah cuti, tapi sekarang sudah semakin mungkin usia
usia kandungannya sudah semakin tua gitu. Kalau aku sih tidak ini ya, yang penting gak kecapean aja tapi aktivitas tetap jalan gitu. Semua protokol kesehatan yang jelas kita tingkatin terus, semuanya kita jalanin ya kan, apalagi ya bisa dibilang di tengah pandemi ini nggak boleh main-main juga, karena selain memang situasinya lagi di tengah pandemi, yang kedua kan memang Anda butuh ekstra perhatian gitu karena dia ibu hamil. Baik Indonesia kok canggung gimana? Enggak lah. Karena kayak kita kan komunikasi, Dit. Menurut kamu kalau misalnya kamu syuting bareng kayaknya bagus, Dit. Orang pasti akan menunggu-nunggu tayangan ini gitu. Mereka pasti akan suka banget, ini pecah banget sih gitu. Terus udah gitu kata dia bener juga sih ya gitu. Iyalah gitu, kita pakai ini kayak gini terus akhirnya aku usulin. Terus akhirnya terjadilah. Kalau misalnya support suami aku ya support banget semuanya, apa yang dia lakukan selama itu yang terbaik bagi keluarga ya disupport. Toh dia juga melakukan semuanya kan demi keluarga gitu. Nggak ada masalah, yang penting kan kita kerja profesional aja. Istri juga ngedukung banget, malah istri juga ini kan, ya gimana mau diomongin? Emang istri juga yang emang ngusulin untuk main sama. Ya awal mulanya emang aku ngusulin. Kalau masalah piutang itu rentetan dari kejadian yang lama nih, yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi belum terselesaikan semua begitu. Kenapa nih jadi suatu persoalan gitu kan? Karena sudah melampaui dari jatuh tempo yang disepakati. Nah, jatuh tempo yang disepakati adalah Februari bulan 2 ya, Februari tahun 2020. Nah, ini udah bulan September gitu kan, udah setengah bulan gitu kan, tapi hanya janji-janji belaka begitu. Gitu. Jadi 5 tahun sudah mengendap gitu kan, yang dengan sabarnya saya menunggu janji-janji Vicky gitu kan, bukan saya tanpa usaha begitu kan. Saya sudah berusaha menghubungi gitu kan pihak Vicky, pihak adiknya dan keluarga lainnya, termasuk bapak kandungnya Vicky pun saya hubungi, saya mintai tolong untuk bantulah ya kan, bicarakan dengan Vicky agar segera menyelesaikan. Mau niat bayar apa enggak gitu, masa niatnya mau nipu lagi sih gitu kan. Tega banget gitu kan saya sama Vicky notabene ada anaknya gitu loh. Kalau sama cewek-cewek lain ya terserah deh, mau nipu kek, mau nyakitin kek, mau seenak-enaknya kek, itu terserah. Dilihat oleh seluruh Indonesia kelakuan Vicky seperti apa terhadap saya atau terhadap korban-korban lainnya. Jadi tolong satu persatu diselesaikan, jangan nambah korban terus gitu kan. Ya kemarin nggak munafik lah, dengan kemarin kejadian ekonomi juga pasti akan merasa bermasalah, terganggu. Anak aku juga sempat ada yang terbengkalai pembayaran sekolahnya. Ya aku sih cerita apa adanya, asuransi atau bagaimana, karena kan memang kalau kita kan, aku nggak punya bisnis apapun ya, cuma jasa yang aku kerja syuting, baru aku bisa dapat uang kan dari hasil itu. Mereka udah ngandelin dari tabungannya dia yang buat dia biasanya punya buat celengan dia nanti buat lebaran, cuma dia keluarin, nggak apa-apa Det, aku bayarin buat sekolah dulu gitu, tapi nanti kalau udah ada udah bisa kerja lagi nanti gantiin hatam tabungan gitu. Kayak gitu sih. Semua persiapan sudah dipersiapkan dengan matang, yang pastinya Tuhan sudah mau mengerjakan yang bagian besar dan bagian kecil aja, Pak. Jadi pemberangkatan nanti cuma keluarga besar, keluarganya Sertina, keluarga saya, yang pasti kemudian juga ada teman-teman kerabat yang memang bantuin kita proses pemberangkatan nanti.
Dan juga kan nanti kan kita diberkati langsung dari gembala GBN Sampel dari Melbourne langsung. Jadi pakai Zoom. Sepertinya Tuhan mengerti kami sehingga tidak perlu ada versi untuk keluarga saja. Sangat koneksi keuangan kami. Karena kami juga baru, tapi enggak lah, tapi tidak mengurangi apapun. Yang pasti kan resepsi itu kan cuma kita istilahnya woro-woro ngasih tahu pada kita sekarang ini zaman modern, zaman keren. Orang-orang juga pasti mengerti. Ya nanti kalau memang ada waktunya kita ya bikin syukuran, pasti lah itu ada gitu ya. Ya pengen teman-teman bareng-bareng pasti ada. Sekarang waktunya untuk keluarga karena ya kita lebih mentaati peraturan dan sehingga kita ya keluarga untuk private racing. Kalau saya pribadi dari hati saya memang saya kawal muslim dan itu memang merupakan satu janji pernikahan juga nanti di mana dua menjadi satu di mana si suami ini ada dalam pekerjaan atau pelayanan yang saya siap doakan. Salah satu support saya yaitu pendamping. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.